Selamat malam saudara-saudariku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyiapkan hati kita dengan hening sejenak. Mari kita awali persekutuan doa pada malam hari ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 76, bait yang pertama dan yang kedua. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-49 ayat yang ke-8 sampai ke-13. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka, seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput. Dan di segala bukit gundul pun, tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-sorelah, hai langit, bersorak-soraklah, hai bumi, dan bergembiralah
dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umat-Nya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Demikianlah firman Tuhan. Renungan untuk saat ini menyambut kedatangan Tuhan dalam kesaksian. Apa yang terjadi kalau kita mendengar ada seseorang yang sangat kita hormati hendak datang bertamu ke rumah kita? Kalau saya sih biasanya saya akan mengerahkan semua anggota keluarga untuk membereskan rumah, nyapu, ngepel, toto-toto, rapi-rapi, bahkan anak-anak pun turut serta mempercantik suasana rumah. Maklum, rumah kami tidak selalu bersih dan rapih. Selalu ada saja sudut ruangan yang kotor, barang-barang tergeletak dengan tidak semestinya, atau sisi dinding yang kemudian rasanya perlu dipasangi lukisan atau hiasan. Semua dilakukan demi memantas rumah menyambut kedatangan tamu agung tersebut. Lalu, kalau sudah, saya akan memberitahu tetangga kiri kanan bahwa rumah kami akan kedatangan tamu penting dan seberapa pentingnya orang itu bagi keluarga kami. Syukur-syukur kalau tetangga kami juga kenal orang itu, sehingga bisa bersama-sama menyambut kedatangan sang tamu terhormat di rumah kami. Janji pembebasan dari Allah untuk umat yang menderita di tanah pembuangan merupakan berita luar biasa bagi Nabi Yesaya. Karena itulah ia menyampaikan sabda pembebasan itu kepada umat. Dituturkanlah janji agung itu melalui bibir sang nabi, melukiskan betapa antusiasnya Allah membebaskan umat setelah sekian lama menderita. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Lalu sang pembebas itu mengajak umat tidak tinggal diam. Bersama-sama dengan langit, bumi, dan gunung-gunung, mereka diajak untuk bersorak-sorai dan bergembira. Bersama alam diajak untuk bersaksi menceritakan kasih setia Allah yang membebaskan mereka. Kedatangan Yesus ke dunia adalah sebuah wujud janji yang tergenapi. Di tengah kelesuan dan kekeringan spiritualitas umat, Allah mengutus putra tunggalnya menjadi pembebas, bukan dari pembuangan atau penjajahan politis bangsa lain, melainkan pembebasan dari penjara religius akibat dari penindasan para pemuka agama yang sangat menitik beratkan
kepatuhan pada hukum Taurat secara legalistik. Kehadiran Yesus ke dunia adalah untuk mempersaksikan apa yang Allah sabdakan melalui Nabi Yesaya. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Hingga zaman ini, kita perlu menyambut kedatangan Yesus ke dunia sebagai berita sukacita yang perlu diberitakan. Sang Firman yang telah menjadi manusia itu merupakan wujud solidaritas Allah bagi dunia. Allah tidak lepas tangan dan tega membiarkan umatnya menderita. Di tengah pandemi yang seolah menindas seisi dunia, kita diajak menggemakan kembali janji Allah bahwa Ia menghibur dan menyayangi umatnya. Mari bersaksi melalui wujud konkret kesepenanggungan kita dengan derita sesama, sehingga apa yang kita lakukan sungguh-sungguh mempersaksikan kasih sayang Allah bagi semua manusia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kami sebut dan kami sembah dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada kesempatan ini kami kembali menghadap kehadirat-Mu dengan membawa seluruh keberadaan diri kami. Kami ingin tetap menjadi pada murid-Mu yang selalu terbuka untuk belajar, terbuka untuk menerima kenyataan yang baru, terbuka untuk hidup bersama dalam keberagaman yang berasal dari keunikan kami masing-masing, terbuka untuk saling mendengar dan saling menceritakan dengan kebenaran Tuhan sebagai ciptaan yang diciptakan menurut gambar-Mu. Mampukanlah kami untuk berkata-kata baik, untuk menyampaikan sesuatu maupun untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh saudara kami. Engkau telah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Mu, dan semua yang tercipta itu baik adanya. Mampukanlah kami untuk mencerminkan hal itu juga melalui komunikasi timbal balik yang tulus dan lancar di antara kami, sehingga sesuatu yang baik pun dapat terwujud dalam persekutuan dan kebersamaan kami. Kami sebagai keluarga, sebagai jemaat, sebagai majelis gereja, sebagai masyarakat dan bangsa Indonesia, kiranya kami pun dimampukan untuk terus memperbaharui serta menambah pemahaman kami seiring dengan semua perubahan yang terjadi, sehingga kesaksian kami melalui hidup kami pun menjadi bermanfaat dan berarti bagi sesama kami. Jauhkan kami dari hanya memikirkan diri sendiri, dan mampukanlah kami untuk menerima kehadiran mereka yang berbeda dari diri kami. Pandemi yang sedang melanda masyarakat rakyat Indonesia, bahkan melanda dunia, telah menjadi masalah dan gangguan
yang tidak sederhana dalam hidup kami semua. Berilah kami kelenturan untuk belajar menyiasati secara arif, sehingga kami tetap dapat melanjutkan kehidupan kami dengan kreatif serta inovatif, melengkapi diri dengan kecakapan-kecakapan baru yang dibutuhkan, merevisi cara pandang yang lama yang menghambat kemampuan kami untuk merespon tantangan baru akibat pandemi. Mampukan kami untuk bertahan dan berkembang, peduli kepada sesama kami yang memerlukan uluran tangan kami untuk bersama-sama mengatasi masalah-masalah yang sedang menimpa kami semua umat manusia. Secara khusus, ya Tuhan Allah Bapa kami mohon berkat dan penyertaan Tuhan untuk jemaat-Mu GKJ Tengahan yang pada saat ini juga akan memperingati hari lahirnya Sang Juru Selamat. Kiranya Tuhan menyertai seluruh warga jemaat Tuhan. Tuhan pimpin kami semua. Tuhan sertai kami semua. Kami mohon Tuhan senantiasa berkati dan lindungi. Tuhan tambahkan kemampuan untuk semakin mengimani akan firman Tuhan, dan biarlah kami boleh berjalan dalam jalan Tuhan yang penuh dengan berkat dan terang Roh Kudus-Mu. Ampunkan Tuhan apabila ada dosa dan kesalahan kami. Berkati juga Tuhan untuk hamba-hamba-Mu, warga jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang lemah. Kiranya Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kekuatan baik tubuh maupun imannya, dan cukupilah segala kebutuhan-kebutuhan yang senantiasa diperlukan setiap saat. Ampunkan Tuhan segala dosa, segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan mereka yang bersalah kepada kami. Semuanya ini kami mohon kehadirat-Mu di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudaraku, marilah acara persekutuan doa pada malam hari ini kita tutup dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 426, bait yang pertama dan yang ketiga. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan Putra Tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita
Warna gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang.